Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa ya teman-temannya, saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar teman-temannya. Gimana nih teman-temannya kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, kembali ke pembahasannya. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini butuh pemahaman teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi yang hadir teman-teman ya. Minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-temannya, kalian tinggal klik saja akun saya, masuk ke bagian lainnya ataupun klik bagian video teman-temannya. Kalian cari saja, scroll saja di akun saya teman-temannya. Sesuaikan saja videonya dengan apa yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-temannya. Semoga saja videonya bisa bermanfaat bagi kalian, bisa membantu kalian, minimal bisa menjadi patokan, panduan, ataupun motivasi teman-temannya, ataupun sekedar menemani kalian yang sedang masih merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke, kembali lagi ke pembahasannya teman-temannya. Di sini saya sudah screenshotkan beberapa pertanyaan teman-teman, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau misalkan cukup, bisa terjawab semuanya, dan kalau misalkan tidak cukup waktunya karena ini udah sore teman-temannya, mohon maaf teman-temannya karena waktunya terbatas ya, mungkin hanya beberapa saja nanti pertanyaannya. Mudah-mudahan gitu bisa mewakili teman-teman dan bisa dipahami dan bisa dimengerti gitu teman-temannya. Oke, pertanyaan yang pertama, Bang, kenapa badan saya dan perasaan saya selalu merasa tidak nyaman? Gini teman-temannya, sepengalaman saya pribadi, saya jelaskan dengan pengalaman saya pribadi teman-temannya. Menurut saya wajar teman-temannya, kenapa kita itu selalu merasa tidak nyaman, terus banyak sekali sensasi. Wajar menurut saya. Kenapa wajar Bang Adim? Karena kita itu sedang sakit teman-temannya. Orang sakit apapun itu ya pasti nggak nyaman teman-temannya. Ya entah perasaannya, ya entah fisiknya, itu ya pasti nggak nyaman. Yang namanya juga sakit teman-temannya. Contoh deh, sakit gigi teman-temannya. Sakit gigi juga kalian pasti merasa ada demamnya, ada cenut-cenut gitu teman-temannya. Nggak nyaman dengar suara keras gitu teman-temannya. Contoh kesana aja, terus demam gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian demam ya pasti nggak nyaman teman-temannya. Nah, inilah ciri khas gangguan asam lambung, GERD, anxiety teman-temannya. Ya kita ya sedang sakit, kalian harus menyadari teman-temannya. Orang terkena gangguan anxiety itu biasanya begini teman-temannya, mereka itu tidak mau tidak mau menerima dan tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang sakit gitu teman-temannya. Tidak mau menerima sensasinya. Karena apa? Inginnya itu merasa nyaman ya, merasa sehat ya, sedangkan mereka itu sedang sakit gitu teman-temannya. Itu pengalaman saya dulu teman-temannya. Saya itu kenapa selalu berpikir, kenapa nih badan saya itu selalu nggak nyaman, perasaan saya selalu nggak nyaman gitu teman-temannya. Padahal ya wajar gitu teman-temannya, kita kan sedang sakit, ya wajar lah nggak nyaman gitu teman-temannya. Nah jadi teman-teman, yang pertama itu harus dipahami ya teman-temannya, harus diterima gitu teman-temannya. Oh iya, saya itu sedang sakit, wajar psikis saya itu nggak nyaman ataupun fisik saya nggak nyaman gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan perasaannya selalu nggak enak gitu Bang Adim, selalu berpikir ke hal-hal negatif, selalu berpikir tentang kematian, jangan-jangan ini tanda penyakit berat gitu teman-temannya, jangan-jangan tanda ini saya sudah mau gitu teman-temannya. Itu berarti mental kalian terganggu gitu teman-temannya, berarti psikis kalian juga terganggu. Kalian harus menyadari itu. Oh iya, psikis saya terganggu, mental saya terganggu gitu teman-temannya. Oh beginilah namanya sensasi gangguan asam lambung yang sudah dihinggapi yang namanya anxiety. Sadari ke sana teman-temannya. Terus kalau misalkan kenapa nih Bang Adim, saya itu
mendengar burung saja itu takut ya, mendengar suara ambulans saya saja takut gitu teman-temannya. Itu kalian harus sadari itu teman-temannya. Kalian harus harus dipahami bahwa kalian itu mentalnya juga sedang terganggu gitu teman-teman. Mental kalian itu sedang down. Kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa kalian itu bisa merasakan seperti ini? Karena kalian itu ada trauma teman-temannya, trauma di awal-awal terkena gangguan asam GERD anxiety psikosomatis, rasanya seperti mau Nah, trauma itu teman-temannya itu selalu diingat teman-temannya. Hal yang tidak kita inginkan itu selalu kita ingat ya. Ketika selalu terus kita ingat, tertanam di pikiran kita ya teman-temannya, itu menjadi trauma. Dan ketika ada sensasi sekecil apapun, sedikit apapun, itu menjadi ketakutan bagi kita orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety gitu teman-teman ya. Itu karena adanya trauma, jadi sensasi sekecil apapun kita itu selalu merasa takut gitu teman-temannya. Karena ya teman-temannya nih, pikiran kita sensitif ya, perasaan kita sensitif, terus juga ketakutannya sensitif gitu teman-teman. Jadi pendengarannya juga sensitif gitu teman-temannya. Kalau misalkan mendengar berita duka itu udah takut, wah jangan-jangan ini setelah ini saya nih yang mati gitu teman-temannya. Terus ada dengar suara burung ya, jangan-jangan ini burung tandanya saya mau gitu teman-teman. Itu pikiran saya dulu teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman nggak berpikir seperti itu ya alhamdulillah, berarti psikis kalian itu masih lebih lebih nggak parah ya gitu teman-temannya. Itu lebih parah dibanding saya gitu. Saya itu lebih parah dibanding kalian gitu teman-temannya. Tetapi kalau misalkan kalian merasakan yang sama dengan saya, tenang saja teman-temannya, semua itu akan kembali normal. Karena kenapa ya, karena saya juga sudah kembali normal gitu teman-teman. Saya sudah tidak takut lagi mendengar kabar duka. Terus saya sudah tidak takut lagi mendengar suara ambulans. Saya sudah tidak takut lagi mendengarkan suara burung gitu teman-teman. Saya udah normal teman-temannya. Cuman kalau misalkan teman-teman ini masih merasa takut ya, kalian itu hanya butuh latihan gitu teman-temannya. Belajar cuek dan masa bodoh aja teman-teman. Kalian harus menanamkan dalam hati dan pikiran kalian bahwa kalian itu sedang terganggu mentalnya gitu teman-temannya. Kalian cuek aja, ini nggak ada hubungannya dengan saya gitu teman-temannya. Saya itu sehat, saya itu kuat gitu teman-temannya, gitu teman-temannya. Jadi dalam arti sehat ini ya memang kalian itu sebenarnya sehat gitu teman-teman. Untuk gangguan asam lambung itu sebenarnya sakit biasa aja gitu teman-teman, cuma gangguan sebenarnya, bukan sakit gitu teman-temannya. Jadi yang perlu kalian tangani juga itu mentalnya gitu teman-teman. Kalau misalkan asam lambungnya kita cukup jaga pola makan gitu teman-teman. Terus untuk mentalnya ya kita latih lagi mental kita gitu teman-teman. Jangan apa-apa kita takutkan, terus apa-apa kita urai dengan jauh, terus jangan apa-apa kita pikirkan dengan jauh gitu teman-teman. Jangan selalu mengarah ke hal yang bahaya gitu teman-teman. Yakin kalau misalkan kalian sudah didiagnosa dokter hanya gangguan asam gitu teman-teman, terus hanya GERD gitu, gangguan cerna gitu teman-teman, ya udah teman-teman, jangan berpikir waduh ini penyakit yang berbahaya. Kalian itu bukan dokter teman-teman, jangan mendiagnosa diri kalian gitu teman-teman. Jadi jangan pernah mendiagnosa diri kalian sendiri dengan penyakit-penyakit yang berbahaya gitu ya. Oke ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masih merasa tidak nyaman, wajar, karena kalian itu masih terganggu gitu teman-temannya, masih sakit lah gitu. Orang sakit ya misalkan dari asam lambung kan gangguan cerna gitu teman-temannya. Jadi pencernaan kalian ya sedang terganggu. Kalian harus menyadari itu, harus menerima itu bahwa kalian itu masih sedang sakit gitu teman-teman. Terus kalau misalkan perasaan yang gak nyaman ya kalian harus menyadari teman-temannya bahwa kalian itu terganggu juga psikisnya, mentalnya gitu teman-teman. Jadi perasaannya ya memang gak nyaman gitu teman-teman, karena kitanya selalu berpikir ke hal-hal negatif gitu teman-teman. Jadi alihkan saja pemikiran negatifnya. Kalau misalkan kalian itu bisa mengalihkan pemikiran negatifnya dengan aktivitas ataupun kegiatan gitu teman-teman, insya Allah teman-teman, nanti dikit demi sedikit rasa takut kalian, rasa cemas kalian itu akan hilang. Karena apa? Karena pemikiran negatifnya juga teralihkan gitu dengan kegiatan ataupun aktivitas yang membuat kalian senang gitu teman-teman. Jadi semuanya berawal dari pikiran juga teman-teman. Jadi kalau misalkan kita misalkan sudah menjaga pola makan teman-teman, tetapi kenapa nih Bang Adim, saya itu sudah menjaga pola makan tapi sensasi masih sering muncul, biasanya efek dari pikiran gitu teman-teman. Terus kenapa kalau misalkan saya sudah menjaga pikiran tapi sensasi masih muncul, ya berarti pola makannya belum dibenahi gitu teman-teman. Jadi antara dua itu harus benar-benar diterapkan gitu teman-teman. Terus kalau misalkan kan saya sering bilang 3P gitu teman-teman,
Yang P satunya lagi itu menjaga pola hidup. Menjaga pola hidup itu untuk penopang ya, penopang penyembuhan kita. Jadi menjaga pola hidup itu menghindari bergadang teman-temannya, terus juga rutin olahraga pagi gitu teman-temannya gitu. Jadi 3P ya, jadi menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikirnya gitu ya. Oke, lanjut ya, ini keburu maghrib ya teman-temannya. Sebenarnya banyak banget ini teman-teman pertanyaannya, cuman ya gimana ya kalau waktunya nggak sempet ya. Assalamualaikum Bang Adim, bagaimana mengatasi sulit tidur? Nah ini ada lagi pertanyaan kayak gini, padahal videonya udah banyak banget, udah sering banget saya jelaskan teman-temannya untuk sulit tidur ya. Oke, sulit tidur siang maupun malam. Kalau untuk siang, alangkah lebih baiknya teman-temannya, orang yang menderita gangguan asam, gut, anxiety, psikomatis itu alangkah lebih baiknya untuk siang itu jangan dihindari aja gitu. Kalau misalkan kalian nggak capek-capek banget gitu teman-temannya, janganlah tidur siang. Kenapa saya melarang teman-teman itu tidur siang? Karena biasanya kalau misalkan penderita asam, ini pengalaman saya, tidur siang itu kalau misalkan nanti bangun teman-teman itu bisa merasakan banyak sensasi gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan mental kalian belum tumbuh 100%, belum kuat mentalnya gitu teman-teman ya, ketika ada sensasi terus kaliannya panik, cemas gitu teman-teman ya, nanti malah makin menjadi sensasinya teman-teman ya. Sebenarnya sensasi yang hadir ketika kalian bangun tidur siang itu sebenarnya wajar ya. Orang bangun tidur siang teman-teman ya, itu biasanya selalu merasa lemas, letih, lesu, pandangannya kabur gitu ataupun buram. Wajar menurut saya teman-teman ya. Cuman sialnya bagi penderita gangguan asam, gut, anxiety, psikomatis itu ketika bangun siang, ketika merasa sensasi lemes, letih, lesu, matanya sayu ataupun pandangannya buram gitu teman-temannya, itu pikirannya kemana-mana, nggak mau menerima gitu teman-temannya. Kenapa nih saya begini, kenapa nih saya begitu gitu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu teman-temannya. Kalau misalkan kalian nggak mengalami, ya syukur alhamdulillah teman-temannya, berarti mental kalian ya masih baik-baik saja gitu teman-temannya. Cuman biasanya seperti itu, nggak mau menerima sensasi yang hadir, dan ketika ada sensasi pikirannya kemana-mana. Dan kalau misalkan pikirannya kemana-mana, cemas, takut, gelisah gitu teman-temannya, itu sensasi yang hadir itu makin tambah rasanya, makin berat rasanya gitu teman-temannya. Jadi gimana untuk penanganannya ya, kalau misalkan diusahakan aja kalau siang itu jangan tidur gitu teman-temannya. Alangkah lebih baik kalian aktivitas ya teman-temannya, apa aja yang membuat kalian senang gitu teman-temannya ya. Aktivitasnya nggak harus selalu yang berat teman-temannya ya, aktivitas yang ringan-ringan banyak teman-temannya. Intinya kalian mencari kesibukan. Kalian bisa nonton HP, cuman untuk nonton HP jangan terlalu lama gitu teman-temannya ya, cukup 1 jam gitu teman-temannya. Tontonannya yang harus yang menyenangkan ya teman-temannya, yang pemandangan gitu teman-temannya. Terus juga video komedi gitu teman-temannya, video pemandangan gunung kayak laut kayak. Nanti kalau misalkan kalian menonton videonya yang ada pemandangannya gitu teman-teman, nanti akan ada rencana-rencana di pikiran kalian teman-temannya. Misalkan di tempat ini nih bagus, nanti kalau misalkan saya sembuh saya akan ke tempat ini gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan sudah ada rencana-rencana di pikiran kalian, nah itu kan tanpa kalian sadari pemikiran-pemikiran negatif kalian itu teralihkan ya, karena kalian itu ada pandangannya yang menghibur gitu teman-temannya. Kalau misalkan lihat pemandangan nih bagus, wah nanti suatu saat nanti saya kesini nih kalau udah sembuh gitu teman-temannya. Nanti ada rencana, nah, dan tanpa kalian sadari itu semua akan bisa mengalihkan pemikiran negatif gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya, udah mulai sore nih ya. Sulit tidur ya, jadi usahakan jangan tidur dulu ya, jangan tidur siang dulu lah kalau bisa gitu teman-teman ya. Terus sulit tidur malam, gimana cara menanganinya? Padahal saya itu nggak punya sensasi fisik ya, berarti medisnya aman berarti ya, berarti untuk sensasi medisnya nggak ada ya. Saya tapi udah bener-bener ada gangguan tidur jam 8 mulai malam, sudah masuk kamar mau tidur tapi muter-muter aja subuh, muter-muter aja pikirannya berarti ya. Nah berarti teman-teman itu harus dibiasakan ya, harus dibiasakan teman-teman itu sebelum tidur jangan main HP teman-temannya. Sebelum tidur itu usahakan 1 atau 2 jam itu jangan main HP. Jadi supaya pokoknya jangan main HP, jangan nonton TV gitu teman-temannya. Jadi sebelum tidur itu supaya mata kaliannya itu rileks ya. Kalau misalkan matanya sudah rileks, nanti otak juga rileks teman-temannya.
Karena pandangan ya teman-temannya, pandangan, pendengaran itu sangat mempengaruhi ke pikiran gitu teman-temannya. Jadi maka dari itu teman-temannya, biasakan sebelum tidur itu kalian itu harus rileks. Jangan, intinya 1 jam atau 2 jam kalian itu jangan main HP, jangan nonton TV ya. Udah aja rileks teman-temannya. Gitu. Kalau misalkan ada keluarga kalian yang nonton TV, ya udah kalian di luar dulu gitu teman-teman. Pas waktu tidur jam 8 udah masuk kamar gitu. Terus rileks, lakukan pernapasan 478 gitu teman-temannya. Untuk apa? Melakukan pernapasan 478 itu untuk membantu merelaksasi pikiran teman-temannya. Jadi tarik napas selama 4 detik ya teman-teman, terus buang selama 7 detik, tahan selama 7 detik, lalu buang selama 8 detik gitu teman-teman. Jadi buangnya itu pelan-pelan ya, seperti ban kempes gitu teman-temannya. Jadi hitung aja, dalam hati hitungnya 8 detik gitu teman-temannya. Itu yang sering saya lakukan. Terus kalau misalkan udah gitu teman-temannya, itu lakukan beberapa kali. Kalau misalkan 3 kali sampai 6 kali gitu teman-teman. Terus sudahnya kalian lemaskan badan kalian selemas-lemasnya gitu teman-temannya. Udah jangan banyak pikiran gitu teman-temannya. Jadi relax aja pikirannya, jangan walaupun kalian nggak ada sensasi gitu teman-temannya, yang mengganggu sebenarnya pikiran gitu teman-temannya. Jadi relax aja pikirannya, tenangkan aja gitu teman-temannya. Usahakan konsisten seperti itu teman-temannya. Terus dibantu dengan mendengarkan audio relaksasi bebas, audio relaksasi apa aja, entah sholawatan, entah apa gitu teman-temannya. Intinya musik yang kalian sukai, musik yang kalian senangi gitu teman-temannya. Kalian dengarkan audio relaksasi, nanti akan tidur dengan sendirinya. Terus juga biasanya yang sering saya lakukan teman-temannya, terus zikir ya, zikir di dalam hati dan pikiran gitu teman-teman. Zikir ke selawatan gitu teman-teman, itu yang sering saya lakukan teman-teman. Insya Allah teman-teman, kalau misalkan kalian konsisten dengan melakukan metode-metode seperti itu, kalian akan bisa tertidur dengan sendirinya. Biasanya nih teman-temannya, saya itu kalau udah biasa tidur jam 8 teman-temannya, itu jam 7 itu udah ngantuk teman-temannya. Cuman sayangnya saya itu kan makannya jam tengah 7-an. Nah kalau misalkan mau tidur itu harus dijeda teman-temannya, jangan langsung habis makan itu jangan langsung tiduran gitu teman-teman. Itu nggak boleh ya teman-temannya. Jadi untuk penderita gangguan aslam, GERD, anxiety, bahkan untuk orang yang tidak terkena gangguan aslam, GERD, anxiety, psikosomatis, menjaga pola hidup itu baiknya teman-temannya, itu setelah kita makan itu harus dijeda 2-3 jam baru boleh rebahan ataupun tiduran gitu teman-temannya. Nah jadi untuk teman-teman usahakan kalau setelah makan baiknya itu dijeda dulu, jangan langsung tidur gitu teman-temannya, supaya nggak reflux gitu teman-temannya, nggak menyebabkan reflux asam gitu teman-temannya. Oke, jadi untuk teman-teman yang menderita gangguan asam yang kesulitan untuk tidur teman-temannya, usahakan relaksasi gitu teman-temannya, melakukan metode-metodenya gitu teman-temannya. Oke lanjut. Oh tapi udah sore teman-temannya. Oke, satu pertanyaan lagi ini ya, tanggung ya teman-temannya. Assalamualaikum Bang Adim, apakah Abang pernah merasakan sakit di bagian dada kiri? Sering teman-teman ya, saya sering sekali merasakan sensasi di bagian dada kiri teman-teman ya. Apa sih penyebab dan gimana cara menanganinya? Kalau untuk penyebabnya ini pengalaman saya teman-temannya, ini entah benar entah salah teman-temannya. Intinya pengalaman saya saat terkena gangguan asam, karena saya itu bukan dokter ya. Intinya ya teman-temannya, sepengalaman saya itu biasanya di bagian dada kiri itu biasanya penegangan otot. Kenapa ototnya bisa tegang? Yang pertama biasanya dari lambungnya yang banyak gas teman-temannya. Ketika lambung banyak gas, otomatis itu kan agak kembung gitu teman-temannya, perutnya agak membesar gitu teman-temannya, lambungnya ataupun di bagian ususnya juga teman-teman, otomatis kan ketarik teman-teman, kulit kita itu kan ketarik gitu ya, seperti balon kalau misalkan banyak angin kan membesar gitu teman-temannya. Nah itu ototnya tertarik, jadi ada penegangan ya, karena lambung itu kan di bagian kiri teman-temannya, otomatis ya ototnya mungkin ketarik gitu teman-teman, alhasil menimbulkan sensasi sakit teman-temannya di bagian dada kirinya. Nah ini entah bener ya entah nggak bener ya teman-teman, entah bener entah enggak gitu teman-temannya. Intinya itu yang saya alami, yang saya rasakan teman-temannya, biasanya tembus dari dada kiri ini, tembus sampai belakang sini teman-temannya. Nah itu biasanya seperti itu ya. Itu kalau misalkan ini teman-teman punggung kirinya dijeletut gitu kalau kata orang Sunda, itu agak berkurang teman-teman ya sensasinya. Kenapa? Setelah dijeletut itu kan biasanya sendawa gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan udah sendawa itu agak berkurang sensasinya, karena
gasnya itu keluar teman-temannya, gas dari lambungnya itu keluar lewat sendawa gitu teman-temannya. Kalau nggak dijeletut, saya biasanya minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman, untuk memicu asam lambung supaya untuk memicu gasnya supaya keluar, dan asam lambungnya dibantu dinetralisir dengan air hangat gitu teman-temannya. Seperti itu teman-temannya. Terus juga yang keduanya, biasanya penegangan otot ini efek kitanya terlalu stres teman-temannya, terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif teman-temannya. Bisa pikiran-pikiran negatif ataupun stres itu juga bisa mengakibatkan otot tubuh kita itu menegang teman-temannya. Kalau nggak percaya silahkan tanya aja ke dokter gitu teman-temannya. Lalu gimana kalau misalkan efek stres penegangan ototnya gitu teman-temannya? Ya sudah, jangan stres teman-temannya, jangan banyak berpikir ke hal-hal negatif. Apapun yang kalian rasakan, kalau misalkan kalian hanya didiagnosa gangguan asam lambung, GERD gitu teman-teman, ataupun dispepsia, ya sudah teman-temannya, itu bukan gangguan yang berbahaya. Kalian konsisten menjaga pola makannya, terus juga menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya teman-temannya. Terus sering minum air hangat pelan-pelan untuk membantu menetralisir asam lambungnya gitu teman-temannya. Olahraga rutin ya teman-temannya di pagi hari gitu teman-temannya. Jalan-jalan aja, nggak harus berat kok olahraganya teman-temannya. Oke, jadi seperti itu saja videonya, semoga menjadi patokan panduan untuk teman-teman. Hanya ini sekedar sharing teman-teman ya, kalau misalkan mudah-mudahan gitu bisa membantu kalian gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya. Semoga kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya teman-temannya, kebahagiaannya, keceriaannya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.